Halo Sobat Tek-Tek, balik lagi sama gue, Angel. Udah sekitar 2 minggu nih kita nggak ketemu karena lebaran kemarin. Nah, mumpung masih suasana lebaran, kami segenap tim Tek-Tek mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Oh iya, hari ini gue mau nge-review smartphone dari Samsung, yaitu A53 5G. Seperti yang kita tahu nih, kalau seri A yang depannya 5 ini adalah seri yang no play bagusnya, tapi tetap budget safety tentunya. Kira-kira bener gak ya? Langsung aja tonton review lengkapnya hanya di Tek-Tek. Nah, ini dia nih Samsung A53 yang bakal kita review hari ini. Kalau dilihat dari gambarnya sih ya kayak nggak beda jauh gitu ya, desainnya kayak seri A yang lain. Tapi yang bikin beda kok kotak kecil banget ya, kayak tipis banget gitu ya gak sih? Nah, gue jadi penasaran kira-kira gimana ya. Jadi kita langsung buka aja ya. Nih kita buka. Di sini sih ada smartphone-nya, terus ada apa nih? Kita buka. Nih ya kayak biasa lah ada apa sih buat jarum SIM-nya itu apa kok gue jadi lupa ya namanya apa ya, jarum SIM saya injektor. Oke, makasih Mir. Nah, ini ada kabel, ada apa nih, kitab-kitab. Udah guys, kok mana chargernya? Jadi ternyata kita nggak dapat charger guys, cuma dikasih kabel aja, nggak ada chargernya. By the way, untuk warnanya Samsung A53 ini punya 4 jenis warna. Ya, ini ada Awesome Peach, Awesome Blue, Awesome Black, dan Awesome White. Untuk unit yang kita pegang ini ada warnanya warna hitam ya, berarti si Awesome Black ini. FYI lagi nih, ada alasannya nih, ternyata si Samsung ini nggak masukin charger ke dalam paket penjualan HP-nya. Jadi, akhir tahun 2021 lalu, Samsung berinisiatif kalau Galaxy A series nggak lagi menyertakan kepala charger dan mengurangi ukuran box kemasannya guna mengurangi limbah. Dan pengemasannya pun juga memanfaatkan kertas ramah lingkungan nih. Gak cuma itu aja loh, si Galaxy A53 ini sendiri juga menggunakan bahan daur ulang dari post consumer material untuk tombol-tombol di bagian samping dan slot kartu SIM-nya. Oke, beralih ke fisik handphonenya. Untuk segi desain, smartphone-nya ini masih mempertahankan desain yang sama seperti A52. Meskipun sebenarnya ya dari desainnya sih masih sekilas nih, kelihatan sama ya. Tapi emang ada beberapa penyesuaian sih di A53 ini yang bikin dia sedikit berbeda untuk desainnya ya. Untuk di sisi-sisinya ini A53-nya bener-bener flat ya, bener flat gitu kan. Padahal kalau di Samsung A52 itu kayak ada cembung dikit gitu. Dan untuk materialnya juga menggunakan polikarbonat yang dilapisi matte, jadi kerasa nyaman aja gitu kalau dipegang, lembut-lembut gimana gitu kan. Oh ya, ada ya sedikit disayangkan nih, untuk seri A yang satu ini nggak punya port jack 3.5-nya. Jadi kalau kalian mau pakai headset ya mau nggak mau harus kalian pakai TWS atau yang Bluetooth gitu, karena nggak ada lubangnya, nggak ada. Jadi cuma portnya aja di sini gitu. Untuk fitur layarnya, ternyata Samsung Galaxy A53 5G ini mengusung layar yang masih sama dengan tipe sebelumnya, yaitu berukuran 6,5 inci Super AMOLED dan resolusi 1080x2400 pixel. Saat review Samsung Galaxy A53 ini, ketajaman layarnya memang kerasa, yaitu ketika melihat konten foto maupun menonton film. Tampilan gambar di layarnya kelihatan tajam dan jernih. Bahkan tampilan layarnya ini juga tetap terlihat baik saat berada di bawah terik sinar matahari. Oh iya, untuk layarnya ini ada sedikit beda nih. Untuk layar Samsung Galaxy A53 5G ini memiliki refresh rate yang lebih tinggi, yakni mencapai 120 Hz. Di mana A52 hanya 90 Hz aja. Masih seputar layarnya juga nih. Pada area layar di bagian bawah ini juga terdapat fingerprint scannernya loh. Terus respons sentuhan fingerprintnya ini juga cukup sensitif saat membuka layar yang terkunci. Beralih ke dapur pacunya nih guys. Berbeda dengan seri sebelumnya, A53 ini memilih untuk menggunakan chipset Exynos 1280 dibanding menggunakan Snapdragon. Kalau kata Samsungnya sih mereka menjanjikan performa baik pada perangkat ini.
termasuk dalam hal gamingnya. Tapi apa bener ya? Nah, nanti kita mungkin coba juga ya. Dan si Galaxy A53 ini juga hadir dengan RAM 8GB dengan pilihan storage 128GB dan 256GB yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oh iya, handphone ini juga udah didukung dengan IP67 yang artinya A53 ini kuat terhadap air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Nah, kita udah coba sih, cuma meski pas dicobanya nggak full 30 menit juga ya. Buat pemakaian harian sih gue cukup ngerekomendasiin ya HP ini. Soalnya kalau tiba-tiba hujan gitu, waktu lagi kegiatan di outdoor ya nggak bakal takut HP-nya rusak kemasukan air lah. Kalau HP-nya kemasukan air biasanya dia akan muncul notif seperti ini. Jadi kalian perlu di shaking-shaking gitu HP-nya biar airnya keluar. Oke, karena tadi udah bahas kalau si A53 ini kuat buat gaming, jadi kita langsung aja ya coba ke sesi gamingnya. Let's go. Oke guys, jadi kita akan coba main Genshin dan di sini rekomendasi dari Genshinnya adalah rendah. Ya, ini biar kita bisa dapat FPS yang lebih stabil dan juga nggak patah-patah ya. Itu kalau untuk main Genshin ini. Kalau kita paksain kayak misalnya ke tertinggi, nah ini udah langsung ada ininya ya, notice-nya gitu, akan jadi beban gitu. Terus kalau kita FPS-nya dipaksain, ini kan dia biasanya 30 doang ya. Kalau kita paksain 60 juga masih beban guys. Jadi memang rekomendasinya adalah yang rendah tadi gitu. Tapi ya nggak masalah lah ya. Toh ini rendah pun masih kayak enak buat dilihat juga sih. Oke guys, sekarang kita bakal main Mobile Legends Bang Bang. Untuk refresh rate-nya kita akan pilih yang paling tinggi dan grafisnya juga yang paling tinggi. Apakah kuat? Nah, kita lihat aja ya. Oke guys, jadi sejauh ini gue main ya kualitasnya masih oke ya. Maksudnya ini kan udah paling tinggi nih dan nggak patah-patah gitu. Nggak nge-lag juga dan FPS-nya juga ini sih lancar. Gimana menurut kalian? Udah cukup asik buat kebutuhan ngegame kalian belum? Untuk konektivitasnya, Galaxy A53 ini menawarkan konektivitas Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, dan set sensor biasa. Bentar, kok udah ada fitur 5G ya? Emang di sini koneksi 5G udah bisa ya? Nah, sekedar info aja nih guys. Jadi buat kalian semua ya, kalau koneksi 5G ini sebenarnya udah ada, cuma belum luas aja. Maksudnya tuh gini, kalau kalian lagi di daerah yang tercover sama 5G ya, smartphone ini udah bisa memfasilitasi koneksinya. Tapi kalau nggak tercover ya balik lagi sih ke 4G gitu misalnya, gitu guys. Untuk skor benchmarknya, Samsung A53 ini mendapatkan skor 418.631 dari Antutu. Kemudian untuk skor PC Mark-nya, untuk performance skornya, A53 ini mendapatkan skor 12.062 dan baterai life-nya mencapai 11 jam 35 menit. Ngomongin kamera Samsung ini udah nggak bisa diraguin lagi sih, karena mereka menyematkan 4 kamera dengan masing-masing fitur seperti yang pertama ada ultra wide 12 megapiksel, ada juga kamera makro 5 megapiksel, depth kamera 5 megapiksel, dan tentunya kamera utamanya yang 64 megapiksel. Gak ketinggalan juga untuk kamera depannya disematkan kamera 32 megapiksel biar selfie-nya makin HD. Nah, biar makin asik juga nih kontennya, Samsung juga menyematkan fitur seru kayak AI Image Enhancer yang berfungsi untuk memperbarui foto jadul kalian menjadi lebih bagus. Kalau kalian tahu mungkin ini sejenis kayak aplikasi Remini ya. Cuma ini udah built-in di dalam Samsungnya. Dan satu lagi nih, Samsung juga menyematkan Fun Mode pada A53 yang punya filter kocak-kocak. Nah, buat yang penasaran, berikut ini hasil foto dan video menggunakan A53 5G.
Gimana menurut kalian? Udah oke belum? Udah cocok belum sama kebutuhan kalian untuk kameranya? Untuk daya tahan baterainya, Galaxy A53 5G ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas baterai ini lebih besar dibandingkan Galaxy A62 yang hanya 4500 mAh aja. Dengan kapasitas itu, baterai di HP ini sanggup bertahan cukup lama, di mana saat melakukan review, Samsung Galaxy A53 5G ini sanggup bertahan 24 jam lebih loh untuk penggunaan yang cukup intens, termasuk untuk bermain game online. Oke, cukup awet ya. Samsung Galaxy A53 5G ini juga sudah mendukung pengisian cepat 25 Watt. Saat direview butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengisi daya baterai dari keadaan habis hingga 100%. Kita udah bahas banyak banget nih fitur-fiturnya ya dari tadi. Kira-kira harganya berapa ya? Samsung A53 5G ini dibanderol dengan harga 6 juta rupiah. Dan menurut gue harga berbanding fiturnya ini udah cukup oke sih. Tapi yang amat sangat gue sayangkan adalah kenapa untuk seri A ini nggak ada kepala chargernya. Karena menurut gue pribadi akan lebih keren lagi ya kalau ternyata kita udah dapat kepala chargernya gitu kan. Jadi kita nggak perlu beli charger lagi. Dan kita juga, gue juga berharap sih ya Samsung masih menyematkan port jack 3.5-nya kayak seri sebelumnya gitu kan. Karena nggak semua orang udah punya TWS atau apa gitu atau nyaman dengan itu gitu kan. Apalagi mengingat sebenarnya A53 ini bukan yang tipe flagship ya sebenarnya ya. Yap, sekian review dari gue kali ini. Kalau kalian suka video ini kasih like dan share ya. Jangan lupa buat follow semua sosmed kita biar nggak ketinggalan infonya. See you in the next video ya. Bye bye. Bye bye. Selesai? Belum? Oh belum? Oke, belum kelar guys, belum. Nah kalian lihat kaosnya, nih ada Mi Tech ya nih, wah keren nggak? Kalau kalian mau bikin kaos kayak gue nih bagus nih kan, keren kan? Nah itu kalian langsung aja tuh di description boxnya ya, kalian klik aja tuh linknya, bakal gue kasih linknya di situ. Harganya murah meriah kok, apalagi buat penonton setianya Tech Talk. Oke? See you. Nah ini udah beneran kelar. Yeah. Dadah.